Yang pertama, kenapa sih teori positif ini dapat muncul? Ternyata Watt dan Simbersman pada tahun 1906 menggunakan kata positif untuk membedakan dengan preskriptif, yang lebih fokus pada pengakuan dan pengukuran akuntansi. Sedangkan positif fokus pada pengamatan kegunaan informasi akuntansi terhadap pasar modal. Lalu, apa sih yang menjadi landasan positif teori? Yang pertama, laporan akuntansi bersifat sukarela. Artinya, pemilik bisnis tidak diwajibkan untuk menghasilkan laporan keuangan, karena pilihan tersebut tidak akan mempengaruhi jalannya bisnis. Bagaimana sih aplikasinya dalam dunia bisnis? Yang kedua, standar akuntansi adalah hasil lobi perusahaan, yang artinya standar akuntansi merupakan hasil kompromi antara dewan standar dengan pelaku bisnis. Lalu apa sih konsekuensinya bagi pelaku bisnis? Tidak semua pelaku bisnis dapat menginterpretasikannya dengan ideal. Yang ketiga, perusahaan memilih kebijakan yang konsisten. Artinya, evaluasi perkembangan kebijakan akuntansi dalam suatu perusahaan hanya dapat terjadi kalau perusahaan tersebut menerapkan standar yang sama dari tahun ke tahun. Dan landasan yang terakhir, perusahaan cenderung konservatif. Di sini, setiap pengambilan keputusan, manajemen akan mengacu pada informasi keuangan. Oleh sebab itu, manajemen harus berhati-hati dalam membuat laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, karena akan berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori-teori apa saja sih yang ada di dalam teori positif. Jadi, ada dua teori yang termasuk dalam teori positif. Yang pertama adalah contracting theory, dan yang kedua adalah agency theory. Teori pertama yang akan dijelaskan adalah contracting theory. Apa sih yang diatur oleh contracting theory sendiri? Pada teori ini, perusahaan dilihat sebagai relasi yang sifatnya kontraktual. Perusahaan di sini dianggap sebagai perantara antara faktor produksi dengan konsumen. Teori selanjutnya adalah agency theory. Teori ini menjelaskan bahwa prinsipal sebagai pemilik perusahaan tidak dapat mengatur secara langsung bisnisnya, sehingga ia menugaskan agen untuk bertindak atas namanya mengatur bisnis. Sebagai imbal balik jasa, prinsipal akan memberikan insentif kepada agen berupa gaji. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah kedua belah pihak tersebut berusaha untuk memaksimalkan tujuannya masing-masing. Prinsipal berusaha untuk meningkatkan kemakmuran perusahaannya, sedangkan agen cenderung lebih mementingkan dirinya sendiri. Jika kedua tujuan tersebut tidak bertemu, maka akan muncul agency problem.